Baik, perkenalkan saya Agustina Ari. Tadi sudah diperkenalkan secara lengkap oleh Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya kerja disiplin positif usaha mikro. Jadi, eh, kenapa ditambahkan kata disiplin? Karena ternyata disiplin itu adalah hal yang mendasari dari semua budaya kerja yang ada. Nah, topik pembahasannya nanti kita akan ada tiga hal. Yang pertama tentang budaya kerja itu sendiri, kemudian budaya kerja positif yang mendukung work-life balance atau gaya hidup seimbang ya. Jadi antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Juga nanti kita akan ada sesi praktik dan evaluasi dari hasil praktiknya. Baik, tadi ini sudah dimulai oleh Pak Rudi, tadi juga doa oleh Mbak Rita gitu ya. Kemudian siapkan juga alat tulisnya gitu karena ini nanti penting sekalian kita gerakkan motoriknya dan camilan dan minuman. Nah, minumannya boleh apa saja silahkan karena minuman ini nanti juga akan kita pergunakan sebagai praktik. Jadi silahkan minumannya apa saja Bapak Ibu silahkan. Nah pastikan juga minumannya aman dan nyaman. Nah kita akan melihat sebetulnya budaya kerja itu apa sih? Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Kris gitu ya. Tapi kalau kita lihat, nah di sini budaya kerja, kalau di sini kita lihat itu sebetulnya adalah proses interaksi dan kolaborasi. Gitu. Interaksi dan kolaborasi dari apa? Gitu. Dari lingkungan di mana kita bekerja gitu ya. Lalu nilai dan keyakinan ini tadi yang tumbuh dalam suatu masyarakat gitu ya. Jadi akan berbeda, nilai dan keyakinan yang dianggap itu akan berbeda. Kemudian perilaku bersama, di mana interaksi dan kolaborasi ini nanti akan beroperasi dalam suatu organisasi. Jadi Bapak Ibu semua baik di kantor ataupun yang mempunyai bisnis gitu ya, UMKM, itu adalah suatu organisasi. Nah, organisasi itu baiknya ada strukturnya gitu ya. Strukturnya jadi ada ownernya, pemiliknya, kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya gitu ya. Karena kita memang memerlukan kerja tim gitu ya. Kalau masih istilahnya itu apa apa-apa dikerjakan sendiri, berarti budaya kerjanya ini juga nanti belum bisa dilaksanakan. Nah, masih terlihat ya, Mbak Lita, Pak Rudi? Terlihat, Terlihat Bu. dengan baik. Terlihat, oke. Okay. Budaya kerja ini ternyata kalau kita lihat itu terbentuknya itu ada dua, secara sengaja atau tidak sengaja. Mengapa bisa seperti ini gitu? Secara tidak sengaja tadi karena ada nilai ya, ada nilai dan keyakinan dalam masyarakat yang sudah bertumbuh, akhirnya itu bisa menjadi budaya kerja. Jadi tidak dibentuk. Tetapi apabila belum ada, misalnya Bapak Ibu baru merintis usaha, UMKM-nya baru gitu ya, di bawah 3 tahun, itu biasanya belum belum ada istilahnya patronnya atau pola-polanya. Nah, ini bisa dibuat. Nah, yang dibuat ini artinya dia disengaja. Budaya kerja ini baik terbentuknya secara sengaja ataupun tidak sengaja, ini harus dilakukan secara konsisten. Gitu ya. Jika tidak konsisten, misalnya bulan ini dilakukan, bulan depan tidak, gitu ya, itu berarti tidak bisa disebut budaya kerja. Nah, ini kata kunci yang utama tentang budaya kerja. Nah, ini ya, mengapa budaya kerja itu bisa berbeda antara misalnya UMKM yang ada di Jambi dengan yang ada di Kalimantan Selatan, dengan yang di Papua, dengan yang di Bali misalnya. Kenapa berbeda? Yaitu tadi karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kemudian juga nilai dan keyakinan. Kemudian juga tipe tipe dari UMKM. Tadi misalnya UMKM F&B gitu ya, uh, craft fashion, kemudian usaha jasa, itu tentu juga akan berbeda dalam menumbuhkan budaya kerjanya. Kemudian ini ada variasi budayanya. Nah, ini tadi ya tergantung dari setiap jenis usahanya. Mengapa budaya kerja itu
harus disiplin karena disiplin ini yang mendasari tumbuhnya semua budaya kerja. Jadi saya gambarkan di sisi kanan ini ada semangat samurai. Semangat samurai itu jadi dia mengerjakan semua pekerjaan, mentaati peraturan, dan dia dengan tertib, melakukan dengan tertib. Apabila melakukan pelanggaran, itu sudah jelas sanksinya. Dia harus mundur, atau bahkan kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu mungkin sampai ke apa, istilahnya bukan hanya mundur saja ya, tetapi juga harus mundur juga dari kondisi-kondisi keduniawian, itu seperti itu. Nah, di mana peraturan kemudian juga tata tertib itu akan meningkatkan kinerjanya dari UMKM. Yang sederhana seperti ini, misalnya ya, uh, Bapak Ibu semuanya di sini menetapkan jam berapa saya mulai beroperasi, memproduksi, gitu ya, produksi misal dalam setiap hari. Saya produksi mulai pukul 8 sampai pukul 12 misalnya. Kemudian pukul 1 sampai pukul 5 itu saya buka tokonya karena produksinya sudah siap gitu ya. Jadi sudah siap untuk disajikan. Itu yang paling sederhana. Jadi itu juga bisa ya. Misalnya kita cek dengan Google Map, di sana bisa terlihat. Jadi dari Senin sampai Jumat misalnya, dia bukanya pukul berapa, tutup pukul berapa. Lalu di hari Sabtu, Minggu misalnya dia tidak buka atau mungkin hanya melayani layanan online itu juga bisa. Nah ini sudah harus ditetapkan, jadi nggak boleh kadang buka, kadang tutup. Nah ini nanti juga akan membuat kinerja dari UMKM-nya itu menurun. Nah ini coba coba Bapak Ibu rasakan sendiri ya, terutama yang berbisnis sendiri itu kadang bahkan ada yang seperti ini. Oh bisnis saya tuh hanya sampingan kok, sambilan kok. Bisnis itu kalau hanya dianggap sebagai sampingan atau sambilan dan tidak memenuhi aturan kan gitu ya, maka bisnis itu nanti juga akan sulit untuk bertumbuh. Oke, nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu UMKM-nya yang sudah ada budaya kerjanya apa kan gitu ya, nah, dituliskan. Nah ini salah satu contoh saja. Ini sudah pernah disampaikan oleh rekan saya Pak Hindarta gitu ya. Jadi saya masukkan sebagai contoh. Di sini 5R. 5R ini sudah dipergunakan di perusahaan, tetapi ternyata untuk dipergunakan di UMKM itu juga cocok gitu ya. Mari kita lihat R yang pertama di sini adalah dia memilah dan memisahkan barang yang tidak perlu. Nah, terkadang begini, Bapak Ibu sekalian, ada barang yang sudah tidak kita pergunakan, tetapi kita memiliki keterikatan emosional. Barang itu sudah tidak bisa kita pakai ya. Misalnya kendaraan yang umurnya sudah terlalu tua misalnya. Kita sudah tidak bisa kita pergunakan. Spare partnya mungkin juga sudah sulit untuk dicari, tetapi tetap ada di garasi gitu ya. Karena apa? Merasa bahwa kendaraan tersebut dulu yang sangat berjasa mengantarkan kita kemana saja. Lalu misalnya ini ya, seringkali kalau untuk teman-teman di Fashion Club itu sisa-sisa sisa-sisa dari perca di fashion itu terkadang banyak. Tetapi kalau misalnya mau dipergunakan yang lain itu nggak sempat gitu ya. Nah ini bagusnya itu dipisahkan dulu. Jadi tahap pertamanya itu meringkas, memisahkan barang yang tidak dipergunakan, yang perlu dan tidak perlu. Lalu masuk ke tahap kedua, rapi. Rapi itu melakukan penataan di tempat kerja. Nah ini yang sering dialami. Jadi eh, peralatan misalnya untuk memasak ya tidak ditata dengan baik. Jadi nggak tahu posisi pisau itu di mana, kemudian posisi dari sendok garpu itu ada di mana, itu nggak tahu. Uh, jadi nanti memerlukan waktu lebih banyak ketika akan melakukan pekerjaan. Nah ini juga sudah mengurangi efisiensi waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi sayang ya waktunya terbuang. Tapi sudah betul ditetapkan waktunya, sudah betul diringkas. Tetapi ternyata penataannya tidak ditempatkan sesuai peruntukannya gitu ya. Jadi tidak ditempatkan di rak-rak atau di laci-laci itu juga cukup membingungkan nanti akan lama. Jadi intinya rapi itu kita akan mengurangi proses pencarian barang. Lalu di sini resik.
tadi ya. Nah, ini penting, menjaga kebersihan di tempat kerja. Jadi tadi kalau sudah diringkas barangnya, dirapikan, kemudian ada sisa-sisanya. Nah, ini langsung dipilah-pilah ya. Eh, Sampahnya itu dipilah-pilah. Jadi walaupun nanti sampai di TPA itu bercampur aduk gitu, tetapi paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah mulai memilah gitu. Dipisah antara sampah organik dan anorganiknya. Kemudian kalau sudah 3R, kemudian kita ke proses merawat gitu ya. Nah, merawat ini lakukan proses 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, di sini kita melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan terhadap yang kita ringkas, pemeliharaan yang kita rapikan, pemeliharaan terhadap tadi yang sudah kita bersihkan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini tadi saya sampaikan bahwa budaya kerja itu harus ada konsistensi. Nah ini rajin itu konsistensi. Rajin itu berulang kali melakukan 4R yang pertama. Jadi ringkas dilakukan, rapi, bersih, rawat, itu berulang kali. Barulah menjadi rajin. Itu ya, ini contohnya. Nah, misalnya ada di tempat Bapak Ibu yang lain, nilai-nilai yang lain boleh ya nanti disebutkan. Nah, ini budaya kerja itu ada dua ya, yang tadi secara positif dan yang secara negatif. Semua budaya kerja itu harus didasari oleh disiplin, karena kalau tidak ada disiplin, itu budaya kerja apapun tidak akan berjalan. Nah, ini di sini budaya kerja positif yang bisa kita amati, kita lihat, kita rasakan. Di sini dari eh, sesama teman yang bekerja ya. Tapi saya sampaikan kalau Bapak Ibu itu masih sendiri dalam mengelola bisnisnya, berarti budaya kerjanya belum bisa berjalan. Meskipun kecil, tapi ada yang lain yang turut bekerja sama ya, berkolaborasi. Nah, di sini teman kerjanya atau partnernya ini di sini peduli, gitu ya. Peduli, peduli itu bukan terus mengorek-orek pengen tahu apa aja yang terjadi tidak, tetapi peduli karena kepedulian di tempat kerja itu juga bisa menimbulkan dukungan ya, sebagai salah satu support system. Kemudian di sini memperhatikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan hanya dari nilai material ya, tetapi juga dari sisi kesehatan itu juga penting. Kemudian memberikan dukungan pada rekan kerja. Nah, di sini memberikan dukungan pada rekan kerja ini ketika sama-sama bekerja, misalnya ada kesulitan, ini di sini bisa bersama-sama mencari pemecahannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak ya, mungkin bertiga gitu ya, bertiga itu sudah cukup ya untuk UMKM tahap awal berjalan dengan baik. Jadi di sini misalnya ada kesulitan uh, meningkatkan produksi, padahal pesanannya banyak. Nah ini kalau dipikirkan sendiri kan nggak tahu ya sampai mana. Tetapi kalau diskusikan dengan rekannya, dengan timnya, itu maka nanti timnya bisa mencari, oh iya, berarti mungkin harus menambah pekerja misalnya. Itu salah satunya ya. Nah, ini masalah-masalah seperti ini nanti bisa terurai. Kemudian bekerja saling menginspirasi. Nah, ini sebenarnya saling menyemangati ya. Saling menyemangati satu sama lain. Gitu. Jadi misalnya yang satu, oh saya punya ide seperti ini. Yang satunya lagi misalnya, oh saya kok buntu ya. Tapi kok kurang serp dengan ide ini. Kemudian yang satu lagi, oh bisa nih kita cari jalan tengahnya. Nah, ini menginspirasi. Kemudian yang keempat, di sini budaya kerja yang positif, ada aspek bermakna suatu karya. Jadi begini, misalnya eh, usahanya misalnya membuat gorengan. Kita jangan menganggap sepele ya usaha gorengan karena itu juga sesuatu yang banyak dikonsumsi masyarakat. Jadi sangat banyak konsumennya. Lalu kita lihat gorengan itu sama saja ya. Misalnya kita lihat tempe tempe mendoan misalnya, atau tempe goreng tepung sama saja. Tetapi apa yang membuat uh, apa produk tempe di tempat kita, tempe goreng di tempat kita itu lebih lebih bisa diterima. Mungkin karena tadi ya, bukanya pasti. Kemudian
tersedia dalam jumlah banyak. Lalu juga rasanya itu dibandingkan dengan tempe goreng yang lain ternyata khas dan unik. Nah ini misalnya tidak hormat pada karyawan dan kolega. Jadi eh, jadi gini, memperlakukan kolega, padahal kolega ini sebetulnya sudah langganan gitu ya. Tetapi karena mungkin dia mengambil barangnya itu sedikit, jadi kalau misalnya dia sudah pesan jauh-jauh hari, yang didahulukan itu adalah kolega-kolega yang eh, pesanan banyak gitu ya. Jadi agak diabaikan. Ini juga berbahaya. Kemudian tidak hormat dengan karyawan itu jadi semena-mena gitu ya, semena-mena. Jadi kalau memerintah gitu, memerintah. Jadi bukan bukan menyampaikan tugasnya apa, tetapi cenderung lebih bosi gitu ya, atau suka memerintah. Kemudian yang kedua, nah ini ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini salah satunya misalnya promosi jabatan. Jadi karena ada kedekatan dengan owner gitu ya, ada kedekatan dengan owner, maka yang satu tadi ya, yang satu ditempatkan di dalam tim yang lebih terlihat gitu ya. Yang satunya lagi ditetapkan di tim belakang layar. Nah ini bukan berdasarkan memang kemampuan dari setiap pribadinya. Kemudian yang ketiga, tidak jujur. Nah ini saya gambarkan dengan hidung Pinocchio gitu ya. Tidak jujur, jadi ketidakjujuran misalnya terkait yang paling sensitif tadi saya sampaikan masalah keuangan gitu ya. Atau mungkin juga stok barang, nah, ini yang juga cukup sensitif. Kemudian yang keempat di sini hubungan kejam dan tidak bersahabat. Nah ini ada gambarnya. Bosnya ini di sini pakai mahkota ya, pakai crown gitu. Jadi bosnya itu bukan berlaku sebagai partner, tetapi dia eh, apa, lebih sebagai atasan yang posisi hierarkinya sangat tinggi. Jadi kadang memberikan tugas yang menumpuk dan tidak bisa melihat kondisi dari tadi ya karyawannya. Nah ini. Yang kelima, ada ketidakamanan pekerjaan dan tanpa pengakuan prestasi. Jadi dia merasakan adanya ancaman. Misalnya tadi dia bekerja di bagian keuangan. Nah ini dia diminta untuk markup misalnya oleh ownernya atau diminta untuk mengecilkan omsetnya. Ini juga sering terjadi ya. Kemudian sudah dia bekerjanya benar dengan tekanan seperti itu uh, sering menghadapkan tekanan-tekanan gitu ya. Jadi ancaman-ancaman misalnya nanti diberhentikan atau di PHK, hal-hal seperti itu. Nah, oke. Okay. Sekarang silahkan dipergunakan alat tulisnya. Ini ada indikator budaya kerja berdasarkan nilai. Silakan Bapak Ibu, ini di sini ada 5 indikator. Dari indikator ini yang Bapak Ibu temui di tempat usaha Bapak Ibu gitu ya. Silahkan dicentang, tetapi bila tidak ada, tidak perlu dicentang. Silahkan. Oke, yang nomor satu, saya mempunyai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Gitu ya. Oke, saya mempunyai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, nomor satu. Yang nomor dua, saya mempunyai kemampuan menciptakan hal baru. Yang nomor dua, saya mempunyai kemampuan menciptakan hal baru. Jadi menciptakan hal baru itu kita bukan hanya sekedar meniru yang sudah ada untuk dipergunakan di tempat kita, tetapi ada inovasinya itu apa saja. Baik, yang ketiga sekarang saya mampu bertindak melebihi apa yang dibutuhkan. Saya mampu bertindak melebihi yang dibutuhkan. Oke. Yang keempat, saya
selalu berusaha mengembangkan kompetensi. Yang keempat, saya selalu berusaha mengembangkan kompetensi. Jadi mengembangkan kompetensi di sini, Bapak Ibu semuanya seperti di sini sekarang saat ini. Oh, ingin mengetahui hal-hal baru yang nanti mungkin bisa dipergunakan, lalu mengikuti berbagai pelatihan gitu ya, pelatihan pengembangan baik untuk pengembangan diri ataupun untuk pengembangan usaha. Oke, baik. Yang kelima, saya memberikan penghargaan proporsional sesuai kinerja. Saya memberikan penghargaan proporsional sesuai kinerja. Jadi seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mempunyai mitra tadi ya atau kolega atau mungkin pekerja lepas. Jadi Bapak Ibu menghargai, oh dia bekerja sudah sekian jam ya. Dan hasilnya seperti ini, hasilnya optimal ternyata, hasilnya bagus. Berarti saya memberikan penghargaan apa? Tambahan insentif mungkin gitu ya. Itu salah satunya. Oke, ke selanjutnya ya. Nah, ini mengapa budaya kerja positif penting bagi Umi? Saya kan hanya sambilan ya, apa, usaha saya. Terus usaha saya masih baru, belum perlu seperti itu. Sudah usaha saya seperti ini saja saya sudah cukup. Nah, kalau kita menilik ke yang kemarin gitu ya, ke materi yang kemarin, itu kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang enggan untuk bertumbuh karena merasa bahwa untuk bertumbuh itu menghadapi berbagai macam tantangan gitu ya. Tetapi nikmatnya bertumbuh, nah ini nanti bisa kita lihat. Nah ini di sini. Jadi budaya kerja positif itu bukan hanya mendatangkan keuntungan material, keuntungan secara nominal bagi usaha Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, ini di sini ya gambar saya ada pohon gitu ya. Seperti pohon ini, budaya kerja positif itu memberikan akar yang kuat pada usaha Bapak Ibu. Jadi kalau usahanya ini akarnya sudah kuat ya, usaha ini akarnya kuat, maka dia akan lebih mudah untuk bertumbuh. Tetapi apabila akarnya itu tidak kuat, maka dia mudah goyah, mudah jatuh. Nah, ini juga yang menjadi kunci mengapa mengapa pada usaha ultramikro itu banyak yang ganti. Jadi tadinya mungkin usaha ini ya buka jahitan gitu ya, terima jahitan. Tetapi karena merasa sepi itu ya, bukan sudah tidak waktu mendekati Lebaran, bukan anak mau masuk sekolah, itu dia merasa sepi, merasa turun. Lalu dia membuat makanan gitu ya. Jadi kalau ada orang mau menjahitkan ke tempat dia, itu akhirnya waktunya molor lama sekali. Nah itu salah satu yang landasannya tidak kuat. Ini yang membuat UMKM sulit untuk bertumbuh ya. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu kalau berusaha palu gada, apa yang mau gua ada itu ya, itu akarnya tidak akan kuat. Nah, dari hasil penelitian gitu ya, dari hasil penelitian, penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah di Jawa Timur ya. Bagaimana pengaruh manajemen dan budaya kerja terhadap peningkatan kinerja usaha kecil menengah tulis terang. Nah, ini sudah usaha kecil menengah ya. Jadi sudah bukan usaha mikro. Nah, di usaha kecil menengah ini karyawannya dia tentu sudah banyak. Dan di sini dilihat dari hasilnya bahwa budaya kerja ini berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja. Jadi kalau budaya kerjanya itu meningkat, maka kinerjanya juga akan naik. Ini besarannya 0,211. Jadi terlihat sekali ya bahwa budaya kerja yang positif, budaya kerja yang baik itu akan meningkatkan kinerja dari UKM Tulifka. Apa dampak positif budaya kerja ya?
ada beberapa dampak positif, tapi yang langsung kita lihat ini pada karyawan dan bisa langsung juga pada Bapak Ibu sendiri karena Bapak Ibu juga yang membuat budaya kerjanya ini ya aturannya. Karyawan di sini akan merasa didukung dan dihargai. Tadi ya bukan hanya meningkat saja gajinya misalnya gitu dan fasilitasnya, tetapi juga didengarkan gitu ya pendapatnya dan selalu didukung jika pendapatnya selaras atau sesuai dengan visi misi dari usahanya. Dari sini maka karyawan akan terus termotivasi dan bersemangat kerja sehingga kinerjanya akan baik, kinerjanya akan meningkat, kinerjanya meningkat. Akhirnya karyawan menjadi loyal. Misalnya Bapak Ibu di sini usaha uh, rumah makan gitu, ya, usaha rumah makan. Usaha rumah makan pada waktu tertentu tiba-tiba itu sepi, sepi gitu ya usahanya. Nah, ketika usahanya sepi, coba mendengarkan pendapat dari karyawannya. Kenapa kok sepi? Yang gitu. Mungkin bisa, oh kita sepi karena kita sedikit ini produksinya. Jadi kalau jam 12 sudah habis, padahal orang kantor makan siang itu masih sampai pukul 1, bahkan sampai setengah 2. Jadi makanya mereka gambling aja habis pukul 1 setengah 2 kita sudah sepi karena sudah tidak lengkap yang disajikan. Ini mendengarkan dari karyawan kita. Kalau kita hanya mendengarkan diri kita sendiri sebagai owner, kita merasa sudah baik-baik saja karena tidak ada koreksi. Kalau karyawannya didengarkan seperti ini, dia akan termotivasi. Oh ya, saya akan giat, bergiat memasak gitu ya, menyediakan sajian untuk rumah makannya. Gitu ya. Akhirnya kinerjanya meningkat, meningkat, omsetnya juga meningkat karena tadi sudah didukung dan dihargai, karyawannya termotivasi, akhirnya karyawannya menjadi loyal gitu ya. Karena banyak kalau di bisnis F&B gitu ya, karyawannya itu merasa berat. Kadang harus bangun subuh gitu ya, kalau enggak tengah malam, kemudian masih melayani sampai siang gitu. Istirahat sebentar, nanti masak lagi. Nah ini loyalitas seperti ini yang harus dikedepankan. Kita juga harus melihat misalnya karena masuk, kemudian cepat keluar atau enggak. Yang itu ya. Karena ini juga bisa menjadi tanda bahwa daya kerja positifnya mungkin kurang terkelola dengan baik. Nah ini tadi. Jadi sekilas tadi disampaikan oleh Pak Bris ya. Budaya kerja tadi yang baik pada karyawan itu nanti akan tercermin dalam pelayanan. Cerminannya dalam layanan. Sehingga menimbulkan interaksi dengan pelanggan. Jadi kalau misalnya budaya kerjanya kurang baik, sikap dan perilaku karyawan itu biasanya juga akan malas-malasan gitu ya, kemudian kurang ramah gitu terhadap pelanggan dan juga seringkali ini dia juga tidak paham kondisi yang ada di tempat kerjanya. Jadi misalnya ditanya barang ini ada nggak, misalnya gitu ya. Tetapi ternyata dia bilang, oh nggak tahu ya, yang ada ini, yang ada ini saja kan gitu. Nah ini hal-hal seperti ini kadang juga harus diperhatikan ya. Jadi akhirnya kepuasan pelanggan itu juga akan menurun apabila tadi tidak dioptimalkan budaya kerja positifnya. Nah, ini memunculkan persepsi. Kalau tadi dari sisi karyawan sampai ke pelanggan, kalau ini persepsi. Pelanggan yang diberlakukan dengan baik, diperlakukan dengan baik, maka pelanggan itu akan mendapatkan kesan baik. Kalau dia mendapatkan kesan baik, maka si pelanggan berulang kali berinteraksi dengan yang ada di tempat tersebut, maka dia akan menjadi loyal. Ketika loyal, dia akan bertahan lama gitu ya, dan dia akan membagikan kebaikan dari tempat usaha Bapak itu. Jadi ini seperti MLM ya, satu orang bicara dengan lima orang masing-masing bicara dengan 10 orang. Nah, jadi hati-hati dengan kekuatan mulut dari pelanggan. Ini juga yang menjadikan keprihatinan kemarin untuk teman-teman yang berusaha di F&B, food and beverage gitu ya. Ketika ada seorang influencer, yaitu food blogger datang, dia kurang memahami tentang
produknya, tetapi tiba-tiba dia membuat pernyataan-pernyataan yang kurang menguntungkan gitu untuk para pengusaha UMKM. Nah, akhirnya pelanggan itu menerima persepsi dari apa yang dikatakan oleh food blogger. Mengapa mengapa terjadi hal seperti ini ya? Ya, ini juga kurangnya dari pengusaha UMKM untuk selalu mengenalkan produknya. Jadi kalau misalnya Bapak itu punya produk bagus gitu ya, produk bagus jasa yang luar biasa, tetapi tidak pernah diperkenalkan. Tiba-tiba ada orang lain yang berusaha memperkenalkan, tetapi tidak menguntungkan sama sekali. Nah ini juga penting ya untuk dilakukan. Nah ini tadi ya, bahwa budaya kerja positif ini yang terakhir juga menjadi landasan keberhasilan. Oke, kita lihat dari yang lingkarannya terkecil, ini ya lingkarannya terkecil yang paling bawah. Ini di sini bahwa budaya kerja positif itu ternyata menarik orang. Jadi gini, kadang kita sulit ya melakukan rekrutmen karyawan atau mengajak pekerja lepas untuk membantu di usaha kita. Mengapa? Karena mereka tidak merasa usaha kita itu menarik dan menghasilkan cuan gitu ya. Jadi yang ditangkap itu kesannya pertama kali itu seperti itu. Nah, ini tugas owner gitu ya. Memperkenalkan usahanya bahwa usahanya ini menarik. Sehingga kalau usahanya menarik, kita mudah juga untuk mendapatkan karyawan gitu ya, atau pekerja dengan bakat terbaik. Ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita harus mempertahankan gitu ya, tadi ya. Mempertahankannya bagaimana? Yaitu tadi dengan cara memberikan dukungan gitu ya, kemudian memotivasi, lalu juga uh, apa, selalu melibatkan dia gitu di dalam pekerjaan yang ada. Kemudian yang kedua, landasan keberhasilan ini budaya kerja positif itu bisa meningkatkan kolaborasi dalam tim. Jadi kalau ada tim atau organisasi berjalan sendiri-sendiri tanpa ada pembicaraan gitu ya, ini berarti kolaborasinya juga kurang. Kalau kolaborasinya kurang, tadi akan tumbuh rasa saling curiga. Jadi merasa bahwa siapa yang paling dekat dia akan mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Lalu yang ketiga akhirnya, nah ini sukses. Sukses itu bukan hanya omsetnya besar gitu ya, terus kemudian margin keuntungannya meningkat, tetapi kita juga melihat ada nilai-nilai berkelanjutan gitu ya. Sukses itu juga memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan untuk sekeliling Anda, untuk sekitar Anda. Jadi kalau misalnya Anda membuat usaha sukses gitu ya, omset besar, margin gede gitu, tetapi ternyata tidak memperhatikan sekeliling Anda dan tidak mengajak sekeliling Anda untuk bekerja, itu juga nilainya itu juga nanti tidak akan optimal karena uh, yang dekat dengan kita saja kita tidak pedulikan, apalagi yang jauh. Oke, nah di sini budaya kerja disiplin positif mendukung work-life balance. Gitu. Semua budaya kerja itu pasti akan didahului oleh nilai disiplin. Yuk kita lihat. Nah, ini survei work-life balance Indonesia tahun 2024. Ini saya dapatkan dari berbagai media ya, dari berbagai media massa di Indonesia. Mari kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini yang paling besar yang mana? Oh, ini ternyata yang merah gitu ya. Merah ini 67% gitu ya. 67% ini apa? Ternyata 67% itu adalah mereka yang bekerja itu sudah mengetahui pentingnya work-life balance. Jadi antara pekerjaan dan kehidupan itu harus seimbang. Mereka sudah mengetahui ini usianya Gen Z ya, antara usia 16 sampai 29 tahun. Kemudian yang terbesar kedua adalah
prioritas pekerjaan. 43% ini yang warnanya biru. Ini agak dilematik ya. Ternyata hanya 43% dari orang-orang muda ini yang menyatakan bahwa work-life balance itu menjadi prioritas pekerjaan ketika melamar pertama kali. Mengapa? Karena mereka takut kalau tidak diterima. Jadi yang pertama takut tidak diterima, kemudian yang kedua yang sudah bekerja itu tidak secara serta-merta menyampaikan ini secara gamblang gitu ya di unit usahanya karena takut kalau di PHK. Itu yang memprihatinkan. Kemudian, nah ini 40% yang hijau, hanya 40% yang mengetahui dampak buruk ketika bekerja dan kehidupan pribadi itu tidak seimbang. Nah, ini memprihatinkan ya, karena kita ada PR. 60%-nya nggak tahu bahwa kehidupan yang seimbang dengan bekerja itu nanti akan mendorong, menumbuhkan budaya kerja yang positif. Ini yang memprihatinkan dari hasil survei. Oke. Nah, ini kita lihat di sini apa sih work life balance gitu ya. Nah, ini. Coba perhatikan Bapak Ibu yang di tengah di sini. Ini ada timbangan ya. Ini ada timbangan, kemudian yang sisi kiri yang biru itu tulisannya work gitu ya. Yang kanan itu life. Kalau kita lihat di sini dari timbangannya ini lebih cenderung berat yang sisi kiri, cenderung berat pekerjaan. Tetapi untuk seimbang, gitu ya, untuk seimbang, maka kita perlu nah, ini, melibatkan kesadaran dari Bapak Ibu untuk mengelola waktu dan tenaga. Jadi gini, misalnya, ini seringkali terjadi di UMKM ya. Biasanya kalau sudah kayak kemarin lemburan, gitu mau dekat hari raya, habis itu seminggu setelah hari raya itu banyak yang sakit. Mengapa? Karena di sini tidak ada kesadaran untuk mengelola waktu dan tenaga. Gaspol gitu ya, gaspol gitu, nggak tahu kalau di gaspol terus kan juga aus kan gitu ya. Nah ini yang juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah bisa dilakukan terlebih dahulu gitu ya, tidak harus serempak pada saat yang bersamaan, bisa dilakukan gitu ya, diprioritaskan dulu. Nah, kemudian work life balance ini di sini juga antara profesi pekerjaan gitu ya dan pribadi ini mampu menjaga menjaga diri gitu ya, merawat diri dan sejahtera. Sejahtera itu dia seimbang dari sisi mental gitu, fisik ataupun dari sisi pemikiran. Jadi ini ada kesadaran menjaga perawatan diri. Mengapa tadi misalnya sampai sakit gitu ya, karyawan pasien yang banyak ketika mau lebaran. Pertama, kerjanya sudah lembur gitu ya, tentu istirahatnya kurang. Yang kedua, biasanya kalau lembur, itu jam istirahatnya itu amburadul gitu ya. Padahal istirahat itu penting. Tubuh itu adalah lampu istirahat penting. Kemudian juga jam makan. Nah ini biasanya juga uh, molor. Padahal makan itu telatnya bisanya sampai berapa jam sih ya? Gitu ya. Kalau dari sisi kesehatan, makan itu sebetulnya lambung itu maksimal toleransi itu telat makan itu hanya 1,5 jam. Nanti kalau sudah lewat 2 jam, itu perutnya mulai bunyi. Kenapa perutnya bunyi? Asam lambungnya naik. Kalau 3 jam itu nanti sudah pedih, kan gitu ya, lambungnya sudah pedih. Jadi diperhatikan ya perawatan dirinya. Nah kalau ini sudah dilakukan maka akan timbul ini harmonisasi antara profesi, pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah apa betul sih budaya positif itu mendukung keseimbangan kehidupan dan pekerjaan? Kalau kita lihat dari gambar dan diagram ini ya, jadi budaya kerja positif itu bukan hanya mengedepankan gaji yang besar atau fasilitas yang sangat lengkap gitu ya, tetapi juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Gitu ya. Ingat tadi dengan prinsip 5R gitu ya, dengan prinsip 5R dari proses tadi rapi gitu ya sampai yang terakhir
terampil, rajin, itu sebetulnya adalah proses menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Bila lingkungannya nyaman, gitu ya, eh, tidak berantakan, maka pekerjaannya juga rasanya nyaman, gitu ya. Mencari apa-apa juga mudah untuk meneruskan pekerjaan. Kemudian ketika lingkungan kerjanya sudah nyaman, maka akan efisien, efisien. Jadi menghargai waktu dan akhirnya kesejahteraan dari si karyawan nanti akan tercapai. Dulu ada yang pernah bertanya dengan saya seperti ini. Oh, saya sudah bekerja di kantor, tetapi saya juga mempunyai usaha. Saya sakit, saya jadi sakit karena saya sering membeli untuk usaha saya. Nah, kalau seperti ini bisa disiasati ya, misalnya untuk yang usaha sampingannya, itu bisa dilakukan mungkin hanya buka di waktu akhir pekan gitu ya, karena pekerjaannya dari Senin sampai Jumat. Jadi juga untuk distribusi barangnya misalnya, itu juga bisa disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi bukan hanya pingin ini ya, pingin jualannya laris yang dijual banyak biar omsetnya banyak. Hati-hati. Kalau memikirkan seperti itu terus nanti yang kalah itu badannya, gitu. Karena tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita itu ada batasnya. Oke. Nah ini bagaimana penerapan budaya positif yang mendukung keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Nah ini yang pertama. Penting, penting bagi Bapak Ibu menetapkan batasan waktu dan menghormati. Jadi kalau misalnya sering kita lihat, nah ini enaknya menggunakan WA bisnis ya, atau tadi ya Google Map. Ada waktunya yang pasti, kapan buka, kapan tutup. Dan kemudian kalau misalnya ada pelanggan yang WA atau telepon di luar jam yang sudah ditetapkan, itu tidak perlu ini ya, tidak perlu ditanggapi. Karena kita sudah menetapkan batasan. Dan kita sendiri juga harus menghormati. Jadi bukan hanya tadi kepingin dapat pelangganan banyak gitu ya, kepingin cepat laris, terus kita tidak batasi waktunya. Ini berbahaya. Nah, ini juga yang lain di sini misalnya ketika pulang dari kerja bisa rileks, melepas penat kan gitu ya, bisa rileks melepas penat. Kemudian juga, nah ini biasanya di corporate ya, tidak merasa bersalah menggunakan waktu pribadi. Bosnya telepon terus, meskipun sudah cuti bosnya telepon kan gitu ya. Sampai nggak bisa cuti, nggak bisa liburan kan gitu. Dan apa karyawannya merasa bersalah karena kok lagi sibuk-sibuk kantornya kok saya tinggalkan. Padahal kan sudah di ACC ya cutinya. Itu seharusnya ya sudah dilepas saja. Nah ini pengaturan yang fleksibel. Kalau Bapak Ibu MKM itu sudah banyak melakukan ini ya. Jadi sudah bisa diatur waktunya tadi ya sesuai dengan misalnya waktu mengantar anak, itu waktu memasak, kemudian mengurus rumah itu sudah cukup fleksibel mengatur jadwalnya. Tetapi biasanya dilupakan di sini adalah waktu produksi. Jadi eh, panjang banget. Padahal kita sudah menetapkan waktu untuk produksi itu cukup misalnya 7 atau 8 jam maksimal. Jadi kalau misalnya tidak waktu peak season gitu ya, kalau bisa ya seperti tadi ada prioritas yang dibuat itu apa saja. Kemudian yang untuk keperluan lainnya apa. Nah ini misalnya gini ya, pas kemarin uh, Lebaran produksi untuk cookies itu banyak sekali sampai mungkin mengambil dari tetangga kiri kanan gitu. Tetapi ketika sudah tidak lebaran, produksi cookies saya bagaimana? Nah, ini bisa diatur misalnya untuk membuat cookies dalam 1 minggu berapa berapa gitu ya, banyaknya berapa kilogram, kemudian uh, apa nanti dipasarkan di mana. Nah, ini juga harus waktunya juga harus diatur. Nah, ini tidak semua bisa dilakukan ya. Pilihan bekerja jarak jauh. Ini tidak karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus tatap muka gitu ya. Misalnya tadi eh, proses-proses pembuatan makanan tertentu gitu ya. Itu tidak bisa.
tidak bisa dimaklumkan. Misalnya dibuatkan si A di rumahnya A gitu, itu tidak bisa. Tapi ada juga yang bisa kan gitu ya. Nah ini nanti tergantung Bapak Ibu menetapkan standar, menetapkan standar. Misalnya, oh rasanya asinnya sekian, manisnya sekian, gitu ya. Eh, Derajat manisnya, derajat asinnya, gitu ya. Kemudian eh, apa bentuknya seperti apa, nih sudah punya contoh dulu, dan nanti bisa eh, bekerja jarak jauh, tidak harus di tempatnya Bapak Ibu itu juga bisa. Nah ini berfokus pada hasil. Gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya saya sampaikan memang harus tatap muka. Tetapi tatap muka itu juga harus diefisienkan waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian menghitung berapa kecepatan untuk menghasilkan eh, misalnya tadi satu loyang satu loyang cake gitu ya. Misalnya satu loyang cake itu berapa ya? Kemudian kalau dilakukan bersamaan berapa yang bisa saya masukkan ke dalam oven saya. Nah, ini juga harus dihitung. Karena apa? Penyelesaian pekerjaan tadi bukan hanya jamnya yang banyak saja, tetapi juga mutu dari hasil pekerjaan. Misalnya tadi hasil cake-nya bagus atau enggak, gitu ya. Atau kalau yang di bidang jasa gitu ya. Yang saya lakukan ini memberikan kepuasan enggak sama klien kan gitu. Padahal saya sudah lama nih mengerjakan ini. Lalu kayak bidang fashion sama craft gitu ya. Karena ini butuh keahlian tertentu gitu ya. Terkadang membutuhkan waktu agak lama. Ini nggak bisa secepat orang membuat uh, makanan ya. Tapi dia butuh waktu lebih lama karena ada proses-proses yang lebih lama. Nah ini berapa lama ditetapkan? Hati-hati juga kalau misalnya di beberapa daerah ya. Ini yang pernah saya temukan. Jadi gini, waktu itu uh, saya tanya, kok tidak produksi batik ya itu kan? Wah nggak bisa mbak, soalnya ini baru musim tanam. Kemudian nanti ada waktu musim panen dan ada saatnya orang itu nanti punya hajat. Jadi dari nikahan, kemudian kelahiran anaknya gitu ya, atau kita nah, hal-hal seperti ini yang juga harus diantisipasi. Nah ini yang keempat gitu ya, penerapannya ini pemimpin yang mendukung atau kepemimpinan yang mendukung. Jadi tadi kan ada ya gambar yang di awal tadi bosnya menggunakan mahkota. Nah si bos ini di sini ini bukan hanya memberikan tugas dan beban pada karyawan terus-menerus. Misalnya, Mbak, tolong ya, ini nanti dibuat adonan kue. Belum selesai, dia mempersiapkan adonan kue. Tiba-tiba, Mbak, tolong layani pembelinya. Oke, baru melayani pembeli, baru membungkus, belum selesai. Tiba-tiba, Mbak, tolong apa, ovennya dicek. Ketika sudah ngecek oven belum selesai, misalnya, uh, itu tolong bahan baku yang baru datang ditempatkan pada rak-raknya. Nah, ini orangnya bisa bengek gitu ya, nafas aja sulit. Nah, jadi kita memberikan dukungan. Makanya tadi pentingnya menetapkan budaya kerja itu kita untuk menghindari beban yang berlebihan dan juga memahami kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi itu begini, jadi ada saat untuk istirahat gitu ya, waktunya istirahat dan juga ada uh, waktunya dia libur. Ini yang juga harus diperhitungkan. Oke, apakah Mas Johan masih di ruangan? Ya, baik. Oh Saya ya, oke. menarik sekali untuk apa ini, tabel ini. Saya juga sudah siapkan ini, Polingnya eh, ya, Mas. form ya, ya Oh yang ya, oh ya, interaktif. ya. Nah, Silahkan Bapak Ibu untuk di tabel ini gitu ya. Eh, kita lihat kondisi kita pada saat ini. Silahkan. begini Bu Ari, apakah Oh ya, yang tadi juga diikutkan juga Bu? Yang yang indikator budaya kerja yang saya oh ya, mempunyai. oh ya boleh, boleh Mas Oh, Johan. boleh ya, Jadi berarti tadi dua ya ya. biar Bapak Ibu tadi sudah menilai nggak apa-apa ya secara manual. Lalu kita lihat nanti hasilnya secara interaktif. Oke, silahkan.
Oke, jadi ini untuk Bapak Ibu peserta bisa melihat di Zoom ya. Nah, ini sudah ada yang ngisi ya. Jadi ada indikator budaya kerja yang tadi disampaikan Bu Ari dan juga ada identifikasi kondisi. Bisa tinggal diklik, tinggal dipencet saja di Zoom-nya. Nah, ini sudah ada yang ngisi. Untuk Bapak Ibu peserta ya, jadi kalau untuk host co-host tidak perlu mengisi karena nanti malah endpoll nanti ya. Oke, ini ada yang bertanya seputar list daftar hadir. Nah, mungkin silahkan dari MC atau oh ya, sambil mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk share ya kegiatan hari ini luar biasa untuk bisa di-share setiap Kamis kami akan ada kegiatan sampai di semester 1 ini sampai di bulan Juli Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kegiatan yang gratis ini untuk dapat di-sharekan oleh Bapak Ibu bisa di-share di grup-grup WhatsApp dan juga sosial media agar Bapak Ibu yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk mendaftar Jalin Mikro Mandiri ya, website Jalin Mikro Mandiri yang ada di link undangan yang Bapak Ibu terima di WA itu ada jalinmikromandiri.id garis miring undangan garis miring kodenya. Nah, itu diklik, didaftarkan. Itu jangan khawatir, itu websitenya di bawah naungan dari Asdep Kementerian Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro. Jadi mendaftar, kemudian nanti bisa masuk untuk melihat kegiatan saya untuk dijawab post testnya seperti itu. Iya, daftar hadir bisa mendaftar ya di jalinmikromandiri.id. Nanti juga yang mengerjakan tugas nanti akan yang mengerjakan post test dan besok akan muncul evaluasi ya, kurang lebih setelah hari ini itu akan muncul evaluasi nanti kalau diisi akan mendapatkan sertifikat dari Kementerian UMKM. Wah, luar biasa sekali ya ini ya event yang mungkin jarang didapat dari luar ya, tapi di kesempatan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang luar biasa dan ketika mengerjakan tugas Bapak Ibu akan mendapatkan peluang untuk 3 terbaik nanti mendapatkan pendampingan ya gratis selama 1 bulan. Em, Tugasnya jangan lupa di open access ya. Seperti itu. Baik, silahkan saya kembalikan ke Bu Lita, Pak Rudi, dan Bu Ari. Oke. Nah, terima kasih Mas Johan untuk hasilnya ini nanti bisa disimpankan ya. Eh, masih bergerak ini Mas Johan. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, ada 12 orang dari 21 orang yang memilih yang jawaban pertama dan sebagainya bisa dilihat di kolom layar. Kemudian identifikasi kondisi bersemangat ini 18 dari 22 orang ya yang memilih. Silahkan Bapak Ibu memilih polling ya yang ada di Zoom. Nah, untuk berpartisipasi dan untuk mengimprove ya, mengupgrade, me- meningkatkan ya Bapak Ibu kinerja Bapak Ibu semuanya dalam bidang usaha. Oke, kira-kira 10 detik lagi saya akan akhiri untuk pollingnya. Silakan Bapak Ibu untuk memilih. Tidak apa-apa, tidak kelihatan namanya ya. Tidak kelihatan namanya di sini. Jadi anonim. Silahkan Bapak Ibu, nggak apa-apa untuk dipilih. Ya, baik mungkin Mas Johan sedikit informasi eh,
ya yang akan kami sampaikan bahwa di program Jalin Mikro Mandiri bersama UMI itu bukan program webinar ya, tetapi kita adalah program pelatihan. Jadi sedikit berbeda, jangan disamakan bahwa ini adalah kegiatan webinar. Jadi ini adalah pure kegiatan pelatihan, di mana Bapak dan Ibu akan diberikan materi, lalu akan diberikan tugas. Dan ada evaluasi, seperti itu ya, Mas Johan ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin nge-review lagi ya, mereview ulang bisa nanti nonton di eh, Channel YouTube. tayangan channel YouTube Ya, kita. Ya, betul. nanti kita juga mau infokan nih Bapak Ibu, barangkali nanti suatu kali nanti, loh kok saya nggak bisa melihat live YouTube-nya, recordnya lagi karena hanya member-member dari Aspendo yang nanti akan bisa menyaksikan ulang. Jadi untuk menyambut progres nanti ke depannya bisa daftar dulu jadi member Aspendo ya member.aspendo.org. Nanti bisa melihat nanti saat ini masih open ya Bapak Ibu, nanti ke depannya nanti ketika hanya member eksklusif yang bisa melihat lagi ya tayangan ini demi progres Bapak Ibu yang semakin kita dapat dampingi terus ya. Kita ingin melihat kesuksesan Bapak Ibu juga semakin meningkat ya dengan progres yang terukur sehingga langkah itu nanti akan kita kerjakan. Jadi coming soon seperti itu. Baik, silahkan Bu Lita. Sudah ada 24 orang yang menjawab ini ya, luar biasa. Izin saya endpoll ya, mungkin Bu Ari ya. Bisa disimpankan Mas hasilnya atau screenshot ya? Iya, sudah. Jadi Oke. saya bagikan hasilnya ya. Seperti ini hasilnya. Baik, ini luar biasa sekali kondisi Bapak Ibu di sini 20 dari 24 peserta ini bersemangat sekali di pagi hari ini. Kemudian juga, nah ini yang penting ya, dari indikator budaya kerja tadi, di sini 16 dari 24 itu menyampaikan bahwa saya selalu berusaha mengembangkan kompetensi. Jadi, dan memang Bapak Ibu yang ada di sini di ruangan Zoom ini memang sudah bersiap gitu ya untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu semua. Oke. Nanti bisa di screenshot ya Mas untuk dokumentasi. Terima kasih Mas Johan. Iya, kita ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ice breaking. Nah, kita tadi sudah menjawab polling, agar kita lebih rileks lagi, kita ice breaking dulu. Ice breaking di sini dengan gerakan angka. Bapak Ibu, silahkan open cam ya, silahkan open cam. Saya akan mengajarkan gerakan angka menggunakan kedua jari tangan, menggunakan kedua jari tangan. Kita akan menulis dengan jari tangan ini dari angka 1 sampai angka 8. Gerakannya ini dari kiri dulu. 1, berani tarik ke atas, kemudian turun ke bawah. Oke, 2, 2 bawa ke kiri dulu, tarik angka 2, ya, tarik ke kanan. Oke, tarik ke kanan. Kemudian angka 3, angka 3 bawa ke kiri dulu ya. 3, ya. Lalu angka 4 Dari kiri bawa ke ke kiri. kanan ya, Bu Ari ya. Ya, dari kiri dulu, kiri ke kanan. Angka 4 kiri. Oke, buat bawahnya tarik ke bawah. Ya, angka 5 ujungnya dulu bawa ke kiri, turun. Ya. Buat lengkungannya bawa ke bawah. Oke. Angka 6 langsung ke kiri dulu, langsung lengkungkan. Oke.
Angka 7, kiri dulu ujungnya, tarik ke bawah. Angka 8. Nah, ini angka 8. Buat dulu yang atas, oke? 8, tarik ke bawah. 8. Oke. Silahkan. Sekarang kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu open cam. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas dulu, baru bawah. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Nah, ini baru tangannya ya. Sekarang kita pergunakan badannya sambil duduk nggak apa-apa, tapi bangun, pinggang, pinggul sambil geol-geol ya. Yuk, Harusnya ada sama ya. musik ya, Mbak Ri. Eh, apa? Selanjutnya ada musik. Tapi ini kita lihat dulu ya gerakannya. Jadi gini, 1 ke kiri dulu, tarik ke atas, kemudian turun ke bawah, gitu ya. 2 ke kiri. Oke, iya, iya. 3 ke kiri dulu. 3, 4. Nah, 4 ini naik dulu ke atas, turun ke bawah dulu, dorong ke atas sedikit, tarik ke bawah lagi. Kemudian 5 ke kiri ya, turun, buat lengkungannya 5. Oke, kemudian 6 dulu langsung ke tengah buat 6. Oke. Kemudian 7, 7 itu ke kiri dulu, tarik, ya, serong ke kiri. Oke, ayo Bapak Ibu. Nah, ini tadi baru contohnya ya, lagi. Oke, 1, turun, 2 ke kiri dulu, ya. Nah, ini agak ke bawah. 3, ya, ke sisi kanan yang 3, kemudian 4, bawa ke samping kiri, ke bawah, naik dikit, turun. 4, ya. 5, turun dikit, kemudian buat lengkungannya. 6, naik, bawa ke kiri, oke, buat lengkungan 6, naik ke atas lagi, 7, ke samping kanan, oke, turun menyerang ke kiri, ya. 8 ke kiri, buat lingkaran yang atas dulu, kemudian yang bawah, tarik ke tengah. Oke. Ini kepalanya atau pinggulnya, Bu Ari? Oh iya, kalau sambil duduk sebetulnya cukup cukup nyaman Pak pinggang-pinggulnya, asal Iya. telapak kakinya itu menempel di bawah. Kalau sembari sembari bersila, misalnya sulit gitu ya, sulit bersila, itu kaki bisa di bawah semua. Tidak perlu bersila ya, bertumpang, bertindih satu sama lain, kakinya di bawah semua. Ini penting. Karena apa? Kita sering kaku leher, kaku bahu, gitu ya, pinggang, pinggul. Oke, setelah kita ice breathing, nyaman ya. Oke,